keadilan itu adalah lewat proses hukum di pengadilan. Di situ pun harus kita meyakinkan majelis bahwa kita tidak bersalah. Dan saya yakin bahwa ketika itu dilakukan oleh teman-teman pengacara kita. Ya, pertama-tama saya berbicara di sini sebagai praktisi bahwa kasus Nikita Mirzani vs RJ ini sangat menyita perhatian publik. Tapi kita harus sadari bahwa negara hukum. Kita harus menghormati yang namanya penegakan hukum di Republik ini. Jadi penegakan hukum itu tidak melihat kau public figure, mau kau orang kaya, mau pejabat atau orang petani, semuanya equality before the law. Semua orang bersama kedudukan di mata hukum. Kita lihat bahwa banyak sekali narasi-narasi yang muncul di masyarakat seolah-olah kasus Nikita Mirzani dipaksakan. Saya pastikan bahwa perkara Nikita Mirzani itu ada di Polda Metro Jaya karena laporan seseorang bernama RG melaporkan terkait tindak pidana. Ada dugaan tindak pidana pemerasan, tindak pidana pencucian uang TPPU, dan pengancaman. Dari sejak awal saya sudah menyatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini harusnya bisa melakukan beberapa tahap untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah melalui tahap restorasi justice. Yang kedua, karena panggilan itu Nikita Mirzani, saya sudah bilang dari awal bahwa ketika ada panggilan datang, ya jangan sampai panggil itu sampai 3 kali. Karena kalau sampai 3 kali, penyidik ya melihat bahwa ini bisa menghambat proses hukum. Sebagai warga negara yang baik, datang ketika ada panggilan, langsung membuat surat namanya permohonan tidak ditahan. Kalau terpaksa ditahan, buatkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga dan bikin komitmen tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi, sehingga meyakinkan penyidik bahwa saya ini dijamin oleh keluarga, saya ini orang yang bekerja, saya ini punya alamat rumah di Jakarta. Karena itu pertimbangan-pertimbangan seseorang tidak ditahan. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa harusnya ketika seseorang jadi tersangka, dia punya hak. Ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia punya hak bisa melakukan upaya namanya pra peradilan. Uji dulu status tersangkanya, apakah sah atau tidak, supaya ada kepastian hukum. Karena narasi di bawah seolah-olah ini dipaksakan. Saya yakin sekali Polda Metro Jaya melakukan pekerjaannya secara profesional. Artinya hampir kurang 90 hari Nikita Mirzani ditahan dan bolak-balik bekas P19 oleh kejaksaan. Artinya sangat kehati-hatian dan ketelitian. Akhirnya petunjuk-petunjuk yang dikembalikan kepada penyidik oleh kejaksaan itu sudah terpenuhi oleh penyidik. Sehingga pada tanggal 28 Mei kemarin pemberkasan sudah lengkap. Tanggal 2 sudah PD1 tahap 2. Artinya polisi sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan sekarang ranah tugasnya diserahkan kepada kejaksaan. Untuk apa? Untuk juga menyampaikan kepada pihak pengadilan berkas dan berkomunikasi untuk segera disidangkan. Jadi kejaksaan punya waktu 15 hari untuk supaya pemberkasan itu diserahkan ke pengadilan karena akan segera disidangkan kasusnya Nikita Mirzani. Dan teman-teman harus sadari bahwa disinilah saatnya peran penegak hukum, terutama PH. Ya, jadi praktisi mereka yang penasihat hukum itu sudah harus berupaya karena upaya pra tidak diambil, SP3 ternyata tidak dilakukan, lalu RJ tidak dilakukan. Sekarang upaya pembuktian. Ketika di polisi dan di jaksa itu tidak ada namanya keadilan. Keadilan itu hanya ada di pengadilan. Makanya saya bilang saatnya tim kuasa hukum menyiapkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menyiapkan ahli-ahli pidana yang menguntungkan Nikita Mirzani, dan juga menyiapkan barang bukti dan alat bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Ya, kalau saya melihat bahwa sebaiknya tim penasihat hukum Nikita fokus ke perkara pidana membebaskan Nikita Mirzani. Karena kalau bicara tentang wan prestasi, pernah nggak RG sama Nikita akan perjanjian? Ada cedera janji yang mana? Ada yang namanya wan prestasi yang mana? Ya, karena kalau bicara wan prestasi berarti ada suatu perjanjian dilanggar. Ada yang cedera janji, ada ikrar janji. Faktanya kan tidak ada yang namanya perjanjian tertulis. Hukum di negara Republik Indonesia ini adalah hukum tertulis. Yang mana ketika kita berbicara dimanapun, itu yang akan diperdebatkan itu soal masalah tulisan, masalah narasi. Jadi kalau itu ada perjanjian lisan, tidak akan bisa terbuktikan. Jadi kalau bicara, saya masuk penjara lalu saya harus tuntut orang lain. Penegakan hukum di pidana
tidak akan menggugurkan soal kasus perdataan. Nggak ada. Pidana soal masalah perbuatan, hukumannya badan. Perdata soal harta benda, hukumannya eksekusi serta harta benda dia. Sangat jauh. Jadi kalau menurut saya, teman-teman PH-nya ini kita, kalau menurut saya ya, ini tidak pas. Ya, jauh. Tidak akan bisa mempengaruhi seolah-olah dengan gugatan perdata bisa menghentikan kasus pidana kita. Itu kan tidak ada. Tidak ada landasan hukumnya sama sekali. Kalau soal aman atau tidak, itu kan ini kita sudah mempercayakan masalah hukumnya kepada yang bersangkutan. Tetapi saya sayangkan saja, kenapa yang namanya ruang yang dibuka oleh konstitusi untuk melakukan uji terhadap status tersangka Nikita Mirjani oleh Prapit, oleh hakim tunggal yang disidangnya hanya 7 hari, kenapa tidak diambil? Karena terus terang aja kasus ini sangat pelik. Kenyataannya bahwa antara hubungan Nikita dan RJ, mana bisa orang tiba-tiba saya menyerahkan uang 4 miliar? Pasti ada yang melatar belakangnya, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya kan? Kalau itu suap, dua-duanya harus masuk penjara dong. Ataukah itu hibah? Atau itu hadiah? Kalau hadiah sama hibah itu tidak ada pidana. Kalau bilang pengancaman, diancam pakai apa? Kalau bilang pemerasan, meras yang mana? Orang yang datang bawa uangnya. Makanya ini tidak boleh berdebat lagi di urusan penyidikan di kepolisian. Sekarang perdebatannya ada di pengadilan. Buktikan bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah. Caranya apa? Caranya siapkan saksi, siapkan ahli, dan siapkan barang bukti dan alat bukti yang menguntungkan Nikita Mirjani. Masih bisa diperbanyak. Kan masih ada tahanan pengadilan. Kan kemarin itu kan ada tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan kan? Iya. Diperpanjang lagi kan? Lalu sekarang kan 20 hari kan? Iya. Akan ada lagi proses sidangnya. Karena rata-rata waktu sampai selesai kasus paling lama itu sekitar 400-an. Nah kemarin juga ada yang tanya, Bang, itu Nikita Mirjani waktu mau ditahan di kejaksaan kok tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Saya salah satu mantan pengacara. Saya ini mantan pengacara Nikita Mirjani. Dan Nikita itu salah satu wanita yang sangat kuat menghadapi proses hukum. Dan dia tersenyum kenapa? Dia akan membuka semuanya di proses pengadilan. Siapa saja yang terlibat, kenapa harus seperti ini. Nanti kalau diskriminasi, penjuliman dan lain sebagainya, bahwa itu adalah bukan kasus pidana atau bukan kesalahan Nikita Mirjani, itu akan dikembalikan nama baik. Nah kenapa dia tidak diborgol dari sisi kemanusiaan? Intinya, apa Nikita penjahat? Apa Nikita mau lari atau mau merontak? Kan ada sisi-sisi yang bisa dilihat dari situ. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh lah. Kalau si Mail diborgol, ya kalau si Mail diborgol kan mungkin dari penyidik saja. Mungkin ada potensi untuk lari kayak melawan dan lain sebagainya kan bisa saja. Ya jadi mungkin ada kebijakannya. Ya mungkin ya sekarang kan ada undang TNI. Yang mana TNI sama polisi ini kan sekarang sudah bisa berkolaborasi. Masalah penegakan hukum, masalah korupsi, masalah terorisme, masalah narkoba kan TNI juga sudah bisa diizinkan untuk berperan aktif di dalam penegakan hukum. Jangan hanya soal Nikita Mirjani, penangkapan besar-besaran di Batam dilibatkan TNI juga. Kasus korupsi sekarang tahanannya ada di mana? Karena tahanan di TNI. Jadi tidak masalah. Kita mendukung semua yang ada selama untuk kebaikan bangsa dan untuk penegakan ini. Kalau Nikita tidak diborgol, kenapa tidak diborgol? Giliran tentara bawa senjata, kenapa bawa senjata? Netizen Bang. Jadi netizen ini kan memang punya pendapat berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya bahwa kedua orang ini sekarang itu saat ini lagi dalam proses penegakan hukum. Soal saat dibawa senjata itu mungkin ada standar. Soal dia tidak diborgol, kalau soal kemanusiaan itu hal yang biasa. Nggak usah terlalu diperbesar. Intinya satu, kalau Nikita merasa diri tidak bersalah, siapkan langkah proses hukum dengan menyiapkan saksi, ahli, dan juga alat bukti dan barang bukti yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi kalau soal kendaraan, saya belum tahu apakah itu dibeli dari hasil kejahatan atau mungkin pada saat transaksi itu digunakan mobil itu untuk mengangkut duit. Itu saya kurang paham. Tapi kalau soal TPPU, memang namanya uang hasil kejahatan dipakai di bank, ditaruh di bank, dibeli barang bergerak atau tidak bergerak, semuanya harus disita oleh kepolisian, oleh negara. Itu memang undang-undang TPPU. Setiap hasil kejahatan itu harus dikembalikan. Apa berbentuk uang, berbentuk tanah, bergerak atau di rumah ataupun mobil. Ya kalau soal itu ada perjanjian, faktanya kan tidak ada yang tertulis. Soal ada kepentingan, ada melatar belakang, udah pasti. Menyerahkan sesuatu uang segede itu kan tidak mungkin dong, ngasih-ngasih doang. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau soal TPPU itu memang di dalam undang-undang terkait dengan pemerasan itu pasti uang. Larinya ketika warga negara mengajukan gugatan, itu namanya pengadilan tidak akan pernah menolak itu. Tapi di dalam proses terbukti dan tidak terbukti itu nanti akan keluarkan putusan. Soal masalah 100 miliar itu kan apakah material atau imaterial? Kalau imaterial itu jarang untuk hakim akomodir.
Sesuatu yang material, kalau uang misalnya 10 juta, itu pasti akan diakomodir. Tapi imaterial itu, kecapean orang, lelahnya orang, ditahan dan lain sebagainya, dihitung 100 miliar. Dari mana hakim bisa mengambil satu keputusan itu? Itu tidak akan mungkin diakomodir. Dan saya pikir, ya, lebih baik fokus ke soal pidana. Bebaskan Nikita Mirzani. Kalau soal perdatanya, kalau menurut saya tidak akan menghilangkan kasus pidananya. Yang kedua juga, salah alamat juga ketika teman-teman harus mengambil soal gugatan mau prestasi. Karena tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, tidak ada perjanjian yang dilanggar ataupun yang dicederai atau ada uang prestasi di perjanjian itu. Kalau secara lisan itu menurut saya itu akan langsung tidak bisa dibuktikan. Mau dibuktikan dengan cara Richard Laris itu kan sebagai korban, pengacaranya kan sudah jaksa, pengacara negara itu ya jaksa lah. Kalau pengacaranya Nikita ya sekarang teman-teman kita. Jadi di polisi dan jaksa tidak ada keadilan. Yang keadilan itu adalah lewat proses hukum di pengadilan. Di situ pun harus kita meyakinkan majelis bahwa Nikita tidak bersalah. Dan saya yakin bahwa ketika itu dilakukan oleh teman-teman pengacara Nikita bisa bebas. Nikita saat ini kan belum bersalah, masih diduga melakukan tidak pidana. Belum ada putusan Nikita bersalah. Boleh bebas? Boleh, selama kita bisa yakinkan majelis. Dengan alat bukti, dengan barang bukti, dengan ahli, dan juga dengan saksi. Clear ya? Berarti Nikita harus wajib hadir di persidangan atau bisa Nikita harus hadir di persidangan, namanya pidana. Makanya kami kalau di pidana, itu namanya penasihat hukum. Kalau di perdata namanya kuasa hukum. Kalau di pidana kuasa hukum saya mewakili kita datang ke sel. Kan tak mungkin lah. Jadi wajib dihadirkan. Wajib dihadirkan. Kalau memang dia sakit bisa lewat telekonferensi.